Halo guys, kembali lagi dengan kita di HP Permasa. Hari ini kita akan membahas tentang satu topik yang sedikit kontroversial, yaitu tentang eh, alasan cewek nggak mau upload foto cowoknya. Nah ini mungkin sering ya kalian lihat bahwa cewek-cewek cantik ini kayaknya nggak punya pacar, tapi setelah di chat yang jawab pacarnya. Nah itu kenapa tuh guys ya? Mungkin kita langsung konfirmasi ke Prof. Prof, kenapa sih cewek ini nggak mau ngupload foto pacarnya, Prof? Kenapa, Prof? Pertama, cowoknya jelek. Wah, Yang kedua, cowoknya badut. Dan langsung yang to the point. ketiga, alasan ketiga biasanya dia kan privacy, tapi kita punya counternya. Kalau memang itu privacy dan lain sebagainya, oke, mungkin kita bisa respect masalah hal itu. Tapi kenapa dia upload foto sama cowok lain? Oh iya, Mungkin bener. ada artis Korea, mungkin artis Indonesia gitu loh. Kayak lo bisa bayangin gak sih? Kayak misalkan gini, pasangan lo itu yang memperjuangkan lo, kasih mungkin kasih makan, kasih antar jemput, kasih duit, nggak diposting. Sementara cewek ini malah posting foto batu, foto boba, foto artis atau cowok-cowok lain. Di mana harga diri lo sebagai seorang cowok gitu loh? Ya kan? Ya benar-benar. Ya kalau lo adalah cowok yang terkenal, hebat, keren, ya nggak masalah. Tapi kalau lo cowok-cowok yang biasa, gue yakin harga diri lo pasti akan terinjak-injak gitu. Dan apa ya, Mas Rabies ini kan sering kali ya, istilahnya dia tuh sering nge-DM cewek-cewek gitu ya. Memang benar, banyak sekali cewek-cewek yang cantik, yang high class gitu. Itu mereka nggak pernah posting foto cowoknya. Tapi pas ketika Mas Rabies DM, itu yang balas cowoknya. Dan kalian bisa lihat balasan dari cowoknya gimana. Cowoknya biasanya marah-marah gitu, bahkan sampai melakukan apa ya, menggunakan kata-kata kasar. Itu adalah bukti bahwa cowok-cowok seperti ini ternyata mereka itu mentalnya sakit. Ternyata mental cowok-cowok ini adalah mental badut. Itulah istilahnya apa ya, efek samping ketika kalian itu jadi badut. Kalian itu cuma jadi apa ya, kutu loncat, batu loncatan. Kalian itu cuma jadi sapi perah buat cewek. Salah satu cirinya adalah ketika kalian nggak diposting sama cewek kalian, kalian tuh udah pasti badut. Oke. Jadi ya itu tadi ya, kalau kalau untuk mengidentifikasi apakah kalian itu dijadiin badut atau juga apa namanya, batu loncatan, itu ya dilihat dari postingan ya. Kalau kalian itu diposting, kalian itu dibanggakan sama pacar kalian, berarti kalian itu adalah orang istimewa gitu. Tapi sebaliknya, ketika kalian tidak diposting, besar kemungkinan sebenarnya kalian itu hanya sebagai hiasan saja. Nah, ketika kalian marah-marah seperti itu ya, seperti yang itu tadi aku DM misalnya, namanya cewek-cewek cantik itu yang jawab pacarnya, kalian marah-marah seperti itu, aku yakin pasti ceweknya ilfil. Iya. Iya, kenapa? Karena apa sih kamu gitu, gitu-gitu gitu loh. Nah, sehingga ya memang ketika kalian itu nggak posting, harusnya kalian sadar diri dulu, mengidentifikasi dulu ini kenapa, apa alasannya. Karena gini bro, Gimana? biasanya tuh apa ya, kenapa cowok itu nggak pernah diposting sama ceweknya? Karena Hmm. biasanya aib itu disembunyikan, Oh, bukan diposting. Benar ya nggak sih? benar. Namanya aib itu ya disembunyikan, ngapain diposting ya Iya kan? benar. Ya kalau lo ganteng, keren, Hmm. punya value tinggi, lo pasti diposting. Lo coba pikir aja ya, kita itu diposting sama orang lain, tapi cowoknya dia nggak pernah diposting. Gimana rasanya ya cowoknya itu? Itu pengalaman lah, fakta aja ya. Gue tuh sering banget diposting sama cewek lain, tapi cewek itu nggak pernah posting cowoknya. Gimana coba perasaannya? Misalkan lo sebagai cowoknya, lo pasti sakit hati kan? Kadang-kadang banyak orang-orang itu ini menjadikan, aduh apa sih kamu laki-laki kok gila, apa namanya, eh, validasi gitu-gitu. Nah itu gimana cara ngontarnya kita nih? Ya Kalau ada gini, cewek-cewek yang itu tadi beralasan kenapa dia nggak memberikan apa namanya, pengumuman atau posting foto cowoknya gitu loh. oke. Kalau misalnya gini, misalkan kalian nikah, kira-kira kalian akan nikah siri atau nikah standar? Pasti Ya. kalian nikah standar kan? Ya benar. Jadi mungkin aja orang-orang yang istilahnya nggak mau upload hubungannya di sosial media, ya itu sebenarnya nggak masalah. Kalau memang kalian tuh punya prinsip bener-bener ya. Ya kalau kalian mau privasi, nggak, ngapain kalian bikin sosial media kan? Sosial media itu memang ajang untuk pamer. Sosial media itu memang ajang untuk menunjukkan ke orang-orang. Itulah fungsi sosial media. Iya benar. Untuk menghubungkan orang satu sama yang lain kan. Ya kalau lo memang istilahnya menjaga privasi, hubungan aku kan privasi. Ya udah, ngapain ketika nikah lo ngundang kita? Ya kan? Misalnya kayak gitu. Bukan apa ya istilahnya,
kalau dibilang apakah seorang cewek harus upload foto cowoknya dan biasanya bilangnya wah itu cowok yang cari validasi, ya gue bilang ya gue butuh validasi. Kenapa gue butuh validasi? Karena gini, pertanyaannya seperti Mas Rabies tadi. Aku misalkan aku DM cewek dan ternyata dia udah punya suami. Iya, banyak sekali seperti Dan itu. akhirnya adalah yang salah siapa? Istilahnya yang dapat mudarat siapa? Ya dia sendiri kan. Maksudnya kayak misalkan, loh, kok ini siapa ini tiba-tiba kok ngechat kamu? Ya karena lo nggak pernah pasang status lo tuh punya pacar atau enggak, lo punya suami atau enggak. Banyak loh, ini jujur aja, banyak teman-teman gue itu yang udah punya suami, udah punya anak bahkan, nggak pernah posting suaminya, nggak pernah posting anaknya, sehingga dia di DM banyak cowok. Akhirnya apa? Hal itu pernah ketahuan sama suaminya dan suaminya marah. Jadi sebenarnya lo posting hubungan lo, status lo, itu justru sebenarnya menunjukkan bahwa lo tuh mengapresiasi cewek lo atau mengapresiasi pasangan lo, mengapresiasi cowok lo gitu loh. Tapi memang kadang-kadang memang mereka itu ya sudah berusaha untuk menjelaskan kalian tuh nggak pilihan pertamaku gitu loh. Kalian itu memang bukan kujadikan sebagai sosok yang aku idolakan gitu. Nah, tetapi kalau laki-laki ini namanya dia cinta sama cewek ini, nah dia mau dinikahin aja itu udah syukur banget. Yang penting aku bisa deket sama dia, bisa menggagahi dia atau bisa apa namanya seumur hidup dengan dia. Sehingga ketika dia nggak diposting sekalipun dia sakit tetapi dia tahani aja. Dia ngerasa bahwa ya udahlah nggak apa-apa, yang penting aku tetap sama kamu gitu. Itu adalah mental yang lemah. Itu adalah cowok-cowok yang lemah. Nggak ada satu cowok pun di dunia ini yang istilahnya tuh apa ya? Setiap cowok itu kan pasti punya harga diri. Nah, kalau lo dijadikan second plan sama cewek, harga diri lo tuh di mana gitu loh. Nggak mungkin cowok setolol-tololnya cowok tuh pasti punya harga diri dan cowok tuh nggak mau di nomor dua kan. Iya, benar-benar. Jadi jangan sampai lo tuh apa ya, cuman jadi second plan. Lo tuh nggak gue posting ya karena lo bukan pilihan gue. Ya terus ngapain lo sama dia, bro? Lebih baik lo cari cewek lain gitu loh. Masih banyak lubang di luar sana. Jangan fokus sama dia karena dia itu merendahkan lo. Nah, ini kena sindrom she is the one gitu loh. Kalau tadi tuh pertanyaannya istilahnya gini, kalau lo sering posting cewek lo, kenapa cewek lo nggak pernah posting lo? Itu kan tanda tanya besar. Setiap orang itu pasti pengen diapresiasi. Salah satu cara mengapresiasi orang adalah mengupload foto. Ya kalau lo nggak mau diupload foto nggak masalah, tapi lo harus diapresiasi dengan cara yang lain gitu loh. Jangan sampai lo nggak diupload fotonya, tapi lo juga nggak pernah diapresiasi. Lo antar jemput, cewek lo nggak pernah bilang makasih, ya kan? Lo selalu nanyain kabar, cewek lo diem aja. Ini kan nggak ada feedback. Lo pacaran macam apa kayak gitu, bro? Jadi di sini kita ngomong seperti ini, sebenarnya kita tuh peduli banget sama lo. Kita tuh nggak pengen lo dimanfaatin sama cewek. Kenapa seperti itu? Ya karena kita tahu betapa sakitnya dimanfaatin sama orang. Iya, gitu loh. Jadi jangan sampai lo tuh menghancurkan harga diri lo sendiri demi kepentingan orang lain hanya untuk cewek. Aku pengen cewek gue bahagia, bro. Tapi yang paling penting adalah lo bahagia, bro. Bahagiakan diri lo dulu, baru bahagiakan orang lain. Lo nggak akan pernah bisa membahagiakan orang lain sebelum lo membahagiakan diri lo sendiri. Karena kalau lo lagi sakit nih dan lo membantu orang lain seneng, tapi lo kan tetap sakit, bro. Iya, nggak bisa. Tapi kalau misalnya ini nih, ada banyak orang-orang yang cewek-cewek nih yang nggak mau apa namanya memposting, itu alasannya karena dia takut sama keluarganya. Jadi karena dia belum diperbolehkan untuk pacaran, atau mungkin apa namanya dia takut nanti keluarganya nggak setuju sama cowoknya gitu. Akhirnya mereka backstreet gitu. Ini gimana nih, Prof? Ya kalau lo tuh mau pacaran, kalau lo mau pacaran ya pacaran aja. Kalau nggak pacaran ya udah. Nggak usah pacaran, ngapain? Pacaran tuh memang kayak gitu. Kalau lo ngerasa nggak cocok dengan pacaran, ya udah nggak usah pacaran. Kalau lo yakin sama cowok lo, ngapain takut? Kalau lo udah, wah kayaknya cowokku nggak direstuin, ya ngapain lo sama dia? Ininya di mana, bro? Ininya di mana? Nah itu maksudnya itu dia sebenarnya nggak yakin sama cowok ini, Ya, tapi dia masih pingin memanfaatkan cewek ini. Nah, ya itu kan berarti itu lain, berarti istilahnya gini, kalau ya berarti kan itu niatnya memang memanfaatin dia. Intinya gini lah, kalau lo di zaman sekarang ya, lo anak milenial, lo anak Gen Z dan lo pacaran, lo nggak diposting, udah lah lo tuh cuman badut.
Kecuali mungkin generasi-generasi zaman dulu lah ya. Ya Kalau benar. generasi zaman dulu atau lo orang kaya, lo orang hebat, lo nggak perlu diposting nggak masalah. Tapi buat kalian anak-anak Gen Z yang kalian tuh narsis banget dan kalian nggak diposting, udahlah kalian tuh cuman badut. Kalian hanya dijadikan badut sama cewek kalian, titik. Nah, itulah ya guys ya. Jadi pembahasan kali ini menegaskan untuk mengidentifikasi atau melihat apakah kalian itu dijadikan badut atau enggak. Indikator yang paling gampangnya adalah bahwa kalian di post atau enggak. Kalau kalian nggak di post, 90% yang kalian itu hanya dijadikan badut sama pacar kalian. Oke? Dan jangan bangga kalian tuh dijadikan badut. Jadi video ini tuh nggak hanya oh kayaknya gue badut dan nggak masalah lah gue badut, bukan. Kami pengen kalian tuh sadar kalian tuh dijadikan badut dan kalian harus keluar dari zona itu. Karena kalau kalian oh gue badut nggak masalah lah gue badut, yang penting kan gue punya pacar, itu juga bahaya. Lo tuh harus keluar dari mental itu bro. Lo tuh dijadikan badut sama cewek, lo harus keluar dari zona itu. Memang agak susah untuk menyadarkan bahwa bunga lebih indah daripada sampah. Menyadarkan lalat itu susah. Oke. Paham. Tapi gue yakin bro, kalau lo istilahnya apa ya, memahami dan mendengarkan video ini dengan hati yang lapang, gue yakin kalian akan paham, oh ternyata gue cuma dijadikan badut dan lo harus move on. Tapi kalau lo hatinya panas karena roastingan kita, ya kita minta maaf. Intinya gue pengen lo bahagia dan jangan jadi badut. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan guys. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Bye bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Semuanya ada di bawah ini.